Yo guys, selamat datang di OP Obrolan Program. Sumpah dah dia. Oke guys, OP kali ini sangat-sangat berbeda ya. Karena harusnya jadwal recording hari ini, tapi teman-teman memutuskan untuk ke pantai Tambora. ke pantai Tampora. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang ini ada, ini real ya, bukan green screen ya. Hah. Arif tolong ambil kerang lagi di belakang. Ambilkan air di belakang. Jauh deh. Ini deki je lah. Itu kerang yang hidup, ini kerang mati. Ini lah yang deki je lah. Udah, Ini dah. udah. Ya. Ya. Udah serah. Ini dengan menggunakan menggunakan perangkat seadanya, karena bukan marah karena mohon maaf ya, ini karena vibe liburan jadi ya Gak fokus ini ya. gak fokus gitu. Karena gini sebenarnya Ham, kenapa kita gak fokus? Karena kan tadi rencananya bangun pagi sebelum matahari terbit ya kan, biar agak estetik gitu kan. Tapi ada satu orang yang gak bangun-bangun. Parah sih. Siapa tuh? Ngakunya orang yang paling bangun pagi dan kerja paling pagi, Iya. tapi gak bangun ternyata. Itu Ya bisa ditebak lah ya. Yang pakai rompi ya. rompi apa? Oh jangan merek. Oke. Oke, fokus. Oke, kali ini kita mau ngobrolin soal apa? Karena temanya tentang akhir tahun gitu kan. Ada angin guys, yang tidak datang ketika malam hari saat saya kepanasan. Nah, kita mau ngobrolin apa? Karena ini lagi akhir tahun juga, jadi pengen ngobrolin soal refleksi 2023 lah. Apa yang sudah terjadi di 2023 gitu ya, dari konteksnya si Gatherloop, pencapaian, hal-hal yang dikerjain dan lain-lain gitu. Pengen minta pendapatnya teman-teman gitu ya, apa aja, komen dan lain-lain. Terus mungkin resolusi 2024 gitu ya. Apa nih yang mau dilakuin atau problem-problem yang masih belum selesai di 2023 dan bisa dilakuin di 2024 kayak gitu sih. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari briefingnya, Dari lebih senior dulu. perasaan briefingnya tadi Ilham dulu deh. Iya. Senior lagi berpikir saya 2023 kemarin kita dulu ngapain aja. Oh gitu. Nah, sudah berpikir kan? Lagi. Oh ya, silahkan. Oh kan ini lagi berpikir. Lagi berpikir kan. Jadi masih belum tahu. Think out loud. Ya ini ngobrolin apa dulu nih berarti? Ngobrolin refleksi 2023. Apa aja nih yang udah kita kerjain, yang mau kamu mention gitu kan, dan ya mungkin yang favorit, yang kamu favoritin lah, hal-hal yang udah kita lakuin di 2023 gitu sih. Oh ya, ini tentang Gatherloop ya, buat tentang pribadi kan. Gak apa-apa kalau pribadi juga sih. Jangan, malah curhat nanti. Iya. Oh iya, jangan. Ya, ya 2023 kita melalui banyak momen ya. So sweet aja. Iya kan, jadi yang meet up pertama tuh kita masih 2022 ya kalau nggak salah ya. Masih 2022, tapi gak apa-apa kalau mau di-mention. Iya, jadi ya akhir-akhir 2022 itu kita ngebentuk Gatherloop ya. Terus sekaligus bikin meet up pertama gitu. Meet up pertama dan kedua kayaknya masih di akhir tahun 2022 waktu itu. Lalu di 2023 awal itu momen spesialnya adalah ketika kita grand opening tuh, yang paling saya inget tuh. Bulan Februari gitu kan, grand opening di base camp gitu. Oh iya, kamu suaranya nggak masuk ya? Kalau ngomong bilang aja. Oh, enggak. Iya. Jadi semenjak grand opening base camp itu kita ngadain event udah nggak di cafe lagi ya. Alhamdulillahnya gitu, meskipun waktu itu Di tempat lain gitu maksudnya. ya nggak di tempat lain, maksudnya kita nggak perlu ke kafe-kafe lain gitu kan, itu ada base camp gitu. Dan cukup kaget juga waktu itu peserta yang datang ke grand opening juga banyak, sampai membeludak gitu kan waktu itu ya, sampai kewalahan juga ngatur ininya. 50 orang ya waktu itu ya, 50 orang gitu. Lebih. Iya sih, kurang lebih ya 50 orang. Terus
Makanya tadi saya juga masih berpikir 2023 kita ngapain aja. Mau harus di mention sama Mas Ilham semuanya. Iya, dan mungkin teman-teman nanti bisa nambahin ya. Ya mungkin yang saya mention dan paling berkesan tuh ya awal-awal grand opening ya mungkin ya. Terus kita juga bentuk banyak atau bikin banyak program awal-awal tuh di ketika grand opening kita apa ya, kita inisiasi banyak program yang beberapa tidak berjalan ternyata ya. Ya itu suka dukanya ya. Jadi ada beberapa program tapi beberapa juga ada yang jalan juga kan, seperti mentoring waktu itu masih sempet jalan batch 2 ya kalau nggak salah. Batch 2 masih jalan gitu mentoringnya, dan alhamdulillah juga beberapa teman-teman yang kemarin ikut mentoring itu ada yang udah tembus di industri juga ya beberapa. Alhamdulillah di teman-teman back end front end juga udah ada yang keterima di industri gitu, alhamdulillahnya gitu. Cuma ada beberapa catatan juga, mungkin program-program yang lain gitu ada yang tidak terlaksana kan pada akhirnya gitu. Jadi kita harus membedakan Gather Loop sebagai komunitas dan anggota DPR ya mungkin ya. Ya kalau berjanji kan harus ditepati. Ya, bikin program tidak ditepati kan. DPR aja. Ya mungkin hal-hal lain di 2023 yang Gather Loop capai itu mungkin bisa di-mention sama Arif atau Dani gitu ya. Ya, Aka sebagai host soalnya di sini. Jadi gak boleh dia yang mengarahkan. Ya, mungkin dari saya yang paling berkesan dan tadi paling dimention tuh ya ketika grand opening sih. Ternyata kita waktu itu grand opening yang paling ini juga, yang paling berkesan juga, kita bikin format presentasi atau meet up baru gitu nggak sih waktu itu? Iya enggak? Gantian itu gak sih? Iya, yang bergantian gitu, terus per section ada PIC-nya juga gitu. Nah, itu juga pengalaman pertama juga kita bikin acara seperti itu gitu, format baru. Jadi tidak pernah ada lagi format seperti itu. ya karena tidak akan ada lagi sih. Soalnya belum ada grand opening lagi ya. Jadi doakan aja Gather Loop bisa grand opening cabang lain gitu. Jadi biar ada sesi seperti kemarin lagi. Cabang Gitu. Python. Cabang Python boleh, cabang Keraksan udah ya. Di luar kota mungkin teman-teman, soalnya kan sekarang krunya juga udah rasa dan ya, jadi krunya juga teman-teman sekarang udah banyak di luar kota juga ya. Jadi kalau mau buka cabang di luar kota kayaknya udah possible gitu. Tinggal cari sponsor aja kayaknya. Ya, mungkin bisa ditambahin teman-teman nanti. Thank you Kak udah ini kasih kesempatan buat saya. Oke, mungkin dari teman-teman dulu mungkin. Kamu udah bilang ya. Silahkan, mungkin mau menambahin. Ya, untungnya aku udah ada kepikiran ya. Oke, mungkin yang mau aku mention soal apa yang aku kontribusiin di Gather Loop gitu ya. Ya, yang pertama yang Kontribusi nih bos. Kerja nyata bos. yang pertama mungkin mungkin yang pertama soal Gather Cafe ya. Nah, itu kan bagian dari Gather Loop juga itu kan. Iya. Dimana ke teman sebelumnya kan kita di kafe-kafe luar gitu kan, di tempat lain kayak yang di-mention sama Mas Ilham gitu kan. Dimana setelah kita grand opening base camp, terus ya awalnya kan di sana cuma ada kafetaria gitu kan, ada model kantin kejujuran gitu. Nah, itu kan masih belum di-maintain siapapun, di-maintain kakak sih sebenarnya sih waktu itu kan. Nah, terus kita tuh inisiatif biar teman-teman tuh kalau misalnya lapar, haus itu kan nggak perlu keluar kemana itu kan, jadi bisa langsung mesen di Gather Cafe itu kan. Kalau aku inget dari awal itu kan, awalnya kita riset, aku bareng kakak riset soal teh tarik nih, awal. Terus dimana kasirnya juga di dalam tuh kalau teman-teman tahu pernah ke base campnya. Dan sekarang udah di luar. Terus tentu saja meja-mejanya juga udah mulai bertambah gitu kan. Selain itu juga ada fasilitas-fasilitas baru kayak board game itu kan juga masuk di cafe ya. Kayak board gamenya. Nah, ada kipasnya juga ya. Asik. Belum.
Iya. Ya kalau soal Gather Cafe mungkin itu sih yang mau aku mention. Terus nextnya mungkin soal komunitas yang baru kita bikin ya. Kayak kita kan udah di awal kan visi dari tujuan dari grup kan pengen jadi community space gitu kan. Ya. Nah pengen jadi tempat komunitas-komunitas gak hanya di Probolinggo itu kan, di luar Probolinggo, biar bisa saling terhubung gitu kan, biar bisa saling apa, terjalin silaturahmi gitu kan. Terus ya seperti yang kita tahu juga kan, kita udah bikin 2 ini kan komunitas IT, Probolinggo front end dan juga Probolinggo back end. Iya. Ya mungkin itu salah satu apa ya, pencapaian Gather Loop terbesar ya mungkin menurutku. Di mana aku juga dapat tanggung jawab buat nge-maintain di Probolinggo back end-nya juga kan. Ya, ini Probolinggo front end siapa? ada gak mau datang gara-gara di ini gojolkin terus sih. Yang Probolinggo front end ya. Ada ya teman-teman udah tahu ya, Mas Zainal Abidin ya. Cuma sekarang lagi gak join nih karena ada acara. Zain, ya ada Mas Zain. Zain Abidin. Zain Probolinggo. Ya ini juga first experience buat aku sih, buat jadi seorang lead. Ya semoga nextnya bisa jadi lead yang baik gitu kan, bisa nge-maintain teman-teman, bisa jadi apa ya, tempat buat teman-teman menyalurkan ide itu kan. Amin. Terus juga jadi tempat buat teman-teman sharing-sharing gitu. Dan ya ya mungkin itu sih yang mau aku mention soal pencapaian dari Gather Loop. Mungkin nextnya juga bisa disampaikan sama Mas Dani yang belum menyampaikan ini. Oke. Langsung aja gak apa-apa. Langsung aja, oke. Aduh, biar iklan sampo mas. Ini gini jarak mic-nya. Bebas Bebas. dan Iya, kalau tadi Ilham udah mention soal agak dekat. kan vibes-nya ini liburan. Kalau Ilham tadi udah mention soal awal berdirinya Gather Loop, kemudian si Arif juga udah cerita beberapa soal apa tadi nih? Kontribusinya, terus ada komunitas baru gitu ya. Nah, ya kalau dariku satu hal yang apa ya, aku rasa aku sangat apresiasi dengan eksistensi Gather Loop tuh adalah spirit kita, di mana kita itu lebih ke komunitas kan, maksudnya kayak non profit kan. Jadi kayak jujur salut banget sih sama usaha teman-teman, maksudnya kayak di luar kegiatan kerja ataupun nguliknya gitu, itu masih menyempatkan untuk gimana caranya kita bisa share ke teman-teman yang lain gitu. Karena nggak dapat dipungkiri, aku rasa banyak di antara kita, baik aku di awal-awal ataupun teman-teman sekarang, yang ngerasain itu kayak banyak bingungnya gitu ketika kita belajar ngoding gitu. Karena ya susah kan ya kalau kita belajar ngoding sendiri ya. Nah, aku ngerasa hopefully ke depan gitu ya, terlepas apapun kondisinya ya, kayak awal-awal yang datang 50 gitu, kemudian semakin hari semakin lama, kemudian ya semakin sedikit gitu. Tapi satu hal yang aku salut teman-teman, ya udah tetap aja ngelakuin kegiatannya terlepas apapun siapa yang datang, kemudian siapa yang mau mendengarkan gitu. Tapi kita spiritnya tetap sama, yaitu untuk sharing satu sama lain gitu. Ya, ya selain itu juga apa ya, beberapa program yang menurutku bagus gitu, dan nggak tahu mungkin kita ke depan 2024 mungkin ada program itu lagi atau ada program yang baru itu ya. Kenapa? Apa itu? Random. Apa? Program karir mentoring gitu. Wih, keren banget ya namanya, karir mentoring. Di mana itu di mana itu kayak intensif banget kan, teman-teman beneran di mentoring gitu, dan secara gratis gitu. Di saat
lembaga-lembaga di sana menguangkan gitu kan. Tapi kita tetap dengan spirit yang sama, yaitu gimana caranya ya pure ngebantu gitu loh, spiritnya komunitas kayak gitu. Jadi ya itu sih mungkin dariku. Kalau soal komen-komen dulu, mungkin kita bisa sambung lebih lanjut di pertanyaan dari host yang lainnya. Ada yang lainnya mesti kan mungkin bisa dimention. Ya, ya ini tadi ada beberapa hal-hal yang udah bisa diungkit lah ya ketika 2023. Ya, aku baru sadar dari Ilham tadi ngomong sih. Maksudnya banyak enggak, tadi aku udah sadar. Baru sadar sekarang saya. Oh iya, Ilham ngomong ya gitu. Apa ya? Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan bersama. Wis. Ini ada merek sih. Banyak hal-hal yang udah kita lakuin bersama gitu, banyak yang berjalan gitu ya, dan banyak program-program keren juga kayak fokus group discussion gitu kan, dimana awalnya itu kan gara-gara kita ada meet up tuh kan apa ya, one way gitu kan, dari pematerinya memberikan sharing-sharing kepada audiensnya gitu kan. Nah tapi dirasa kayak kok teman-teman kurang ngobrol nih gitu, kurang berbaur gitu kan. Akhirnya dibuat fokus group discussion tentang apa temanya awal-awal tuh, kayak career preparation kalau nggak salah ya. Career preparation, di sana kita bisa dapat hal baru lah, dimana ngerasa kayak komunitasnya lebih hidup, lebih aktif dan kayak gitu ya. Dan itu jalan juga kan. Iya, berbagi insight juga. Itu jalan berapa kali? Jalan 3 kali kayaknya ya. 2 kali ya. Itu padahal keren loh. Jadi jalan 2 kali. Tapi habis itu kan kita fokus ke bikin komunitas tuh kan, Probolinggo front end sama Probolinggo back end. Akhirnya terlupakan gitu. Ya bisa di ini kan 2024. Ya bisa di ini lagi lah. Atau mungkin format yang sama bisa dilakukan juga di komunitas-komunitasnya kayak Probolinggo front end dan Probolinggo back end gitu. Terus hal lainnya adalah kita pernah sempat gini, kayak sebenarnya kan bikin Gather Loop ini kan kalau awal-awal banget fokusnya ke gimana caranya kita ngebantu teman-teman di Probolinggo gitu ya, buat yang suka dengan ngoding, software engineering itu bisa mendapatkan karir yang oke lah gitu kan, ada jenjang karirnya dan lain-lain gitu kan. Bisa ke industri-industri IT juga gitu kan. Nah dari sana itu akhirnya ada banyak program-program, kayak salah satunya itu workshop awal-awal tuh. Jadi workshop itu bahkan workshopnya itu kalau gak salah seminggu sekali gak sih? Seminggu sekali dan selang-seling. Jadi minggu ini front end, minggu depan back end, minggu depannya lagi front end, minggu depannya back end gitu. Nah problemnya adalah karena ini community, akhirnya capek sendiri gitu gak sih? Akhirnya capek gitu karena seminggu sekali kan, kita semangatnya ada tapi apa daya tenaga ini tidak ada gitu, capek gitu. Bahan bakarnya habis. Materinya juga kan terbatas gitu kan. Dari segi pematerinya. Soalnya kita kan juga ngadainnya offline kan kemarin kan untuk workshopnya. Iya. Terbatas juga waktu itu. Anda juga belum mau ini kan? masih belajar tuh. Gak apa-apa. Kembali ke jalan yang benar. Jalan apa itu? Jalan kehidupan. Ya kayak gitulah. Nah makanya nyambung dari sana itu, ini mungkin sekalian nyambung ke yang 2024 ya, yang pengen dilakuin. Mungkin dari aku dulu gitu. Karena tadi kita semangatnya masih sama, pengen bantu teman-teman gimana caranya biar bisa mendapatkan skill dan mendapatkan pengalaman, experience buat development, sehingga nantinya bisa dipakai buat apply ke industri gitu kan, mendapatkan pekerjaan sebagai software engineer. Nah tapi ketika kita fokus ke sana itu tenaganya kurang gitu kan. Nah makanya kita ngadain open recruitment. Ngadain open recruitment biar teman-teman yang mungkin masih belajar, mungkin dari mahasiswa pelajar dan lain-lain itu bisa apa ya, kita bantu buat sharing-sharing lah ya, arahin gimana caranya biar bisa nge-boost skillnya, entah itu front end, entah itu back end gitu, dan dapat feedback juga gitu. Dan ini timbal balik gitu kan, kita bantu mentorin, dan teman-teman yang baru belajar ini bisa kontribusi di komunitas juga. Jadi ayo kita sama-sama apa ya, sama-sama kerjasama lah gitu menuju satu hal yang sama kayak gitu. Nah jadi mungkin itulah salah satu hal yang mungkin itu salah satu hal yang apa ya, mau kita fokuskan lah di 2024. Jadi gimana caranya si
kru-kru baru ini gitu kan, akan ada banyak kru baru gitu, teman-teman yang kontribusi di Gather Loop, internal Gather Loop gitu kan, itu biar bisa jalan dan bisa regenerasi lah. Mungkin itu salah satu yang harus kita fokuskan karena maintain komunitas susah kan, dan yang paling susah tuh menurutku bagian regenerasinya gitu. Nge-maintain goalsnya kembali, ngingat-ingat problemnya lagi, dan nge-maintain regenerasinya tadi gitu. Mungkin itu salah satu yang perlu kita fokuskan di 2024. Ya itu sih, kalau ngomongin soal ini ya, resolusi 2024 gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan apa nih yang perlu kita lakukan dan kita fokuskan, tuh mungkin ada program-program baru atau masih ada problem-problem nih yang masih ada di 2023 dan perlu kita solve walaupun masih belum tahu caranya ya, cara pastinya gitu. Mungkin ada yang mau di mention dulu, mungkin dari siapa? Oh, dari Dani. Ya, soal 2024 ya tadi kan. Resolusinya. Ya, aku ngerasa apa ya? Kita tahu kalau misal awal-awal hype-nya itu tinggi banget ya, sampai banyak yang datang segala macam gitu. Tapi mungkin itu nggak bisa sustain gitu, karena nggak tahu, mungkin awal-awal ada Gather Loop bikin acara motivasinya tinggi gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa bergantung sama motivasi kan ya. Kayak naik turun segala macam. Dan yang paling penting nanti kan pada akhirnya yang datang ya yang disiplin aja gitu. Jadi mungkin ya beberapa program kita ke depan kayaknya ya fokusnya ke quality daripada kuantitas gitu kan Kak. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan juga kita selama ini kan mostly siapa yang jadi pemateri, siapa yang bakal sharing itu kan dari internal kita gitu, dari teman-teman kita sendiri gitu. Tapi mungkin ke depan biar mungkin perspektifnya makin luas segala macam, kita ngundang dari dari teman-teman yang lain di industri kali ya. Jadi kayak biar dapat nih sudut pandang baru, kayak mungkin beberapa dari teman-teman ngerasa kayak akal lagi, ilham lagi gitu kan. Ya kayak gitu-gitu kan. Arif lagi gitu kan. Jadi mungkin satu hal yang bisa kita tingkatkan ke depan itu juga gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya juga menurutku, makin hari kan di industri kita teknologi itu tantangannya makin banyak kan Kak. Aku ngerasa beberapa di antaranya kayak semisal persaingan yang makin hari makin ketat gitu. Maksudnya kayak dalam konteks barrier to entry ke pekerjaan software engineer itu kurasa nggak semudah dan nggak seseksi dulu gitu kan. Maksudnya kayak dulu mungkin aku nggak tahu ya, dibilang effortless juga enggak gitu, tapi nggak sesusah itu gitu kan, karena masih banyak banget nih gitu kayak demand-nya gitu. Tapi kan makin hari makin berkurang gitu ya. That's why kita kalau misal berkaca ada Tech Winter gitu, dimana hal yang satu menyebabkan adalah kayak teman-teman yang fresh graduate ataupun katakanlah udah belajar nih, udah ikutan bootcamp segala macam, itu untuk masuk ke industri itu makin gede gitu, maksudnya tantangannya, karena mereka harus bersaing sama teman-teman yang udah berpengalaman dan experience gitu kan. Nah itu mungkin menurutku juga jadi satu tantangan sendiri bagi kita gitu, dimana kita ketika kita ingin membantu teman-teman kita ya buat gimana cara berbeda gitu kan, entah itu portofolionya beda atau apa segala macam, itu juga jadi salah satu tantangan bagi kita ya, yang punya semangat untuk ngebantu teman-teman gitu. Kayak gitu. Terus ya mungkin dariku itu sih salah satunya ya. Mungkin ya dari teman-teman yang lain. Aku mau nambahin dikit aja deh. Boleh langsung. Ya mungkin yang mau aku tambahin resolusi Gather Loop buat 2024. Tadi relate sih sama di awal-awal kita kan banyak itu kan, pas grand opening ada 50 orang gitu kan. Terus dimana makin ke belakang mungkin makin berkurang, mungkin karena yang aku rasakan ya, mungkin teman-teman masih belum menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki mungkin ya. Terus apa yang dibutuhkan dari teman-teman mungkin kita belum tahu itu kan. Ya, ini lebih ke harapan sih sebenarnya sih. Jadi yang kita harapin sih teman-teman bisa melempar ini deh, kebutuhan teman-teman tuh apa itu kan, yang dihadapi sama teman-teman tuh apa, masalah apa itu kan, mungkin bisa kita bantu itu kan. Jadi kayak adanya podcast di Gather Loop gitu kan bisa ngebantu
permasalahannya teman-teman. Kita kan juga ngasih Google Form juga buat siapa tahu teman-teman tuh malu gitu mau nyampaikan langsung soal permasalahannya. Itu lebih harapan sih semoga teman-teman bisa sharing apa masalahnya gitu juga. Terus juga begitupun juga di komunitas juga, entah itu Probolinggo front end, back end, teman-teman juga bisa sharing, misalnya sekarang lagi belajar apa, masalahnya apa, itu teman-teman bisa juga ini sih mencurahkan lah gitu masalahnya di grup, itu juga bisa sih. Itu kan juga jadi bahan bakar juga buat kita teman-teman kru Gearloop buat bikin program-program gitu kan, berasal dari ide-ide permasalahan teman-teman. Itu sih yang mau aku tambahin. Kalau masalahmu apa, Rip? Masalahku kayaknya ini. Sudah disebutin lah ya. Iya, boleh aku sedikit sebelum ke Ilham ya. Mikir dulu, aku kasih kamu waktu tambahan. Buat mikir, aku tahu kamu mesti mikir. Ya, paling mau tambahin juga nyambung ke Arif sama Dani ya. Ya, problem teman-teman gitu kan buat join ke komunitas dan mungkin menikmati dunia software engineering gitu ya. Karena gini, aku ngerasa juga ada problem besar gitu ya, yang cukup mendasar gitu, di mana cara belajar teman-teman ketika gini, banyak yang ngerasa aku salah jurusan gitu, gak nyaman sama ngoding gitu. Dan menurutku ketika ditanya kenapa kamu gak nyaman sama ngoding, kenapa kamu ngerasa gak bisa dan lain-lain, itu kayak kurang tepat. Banyak yang menyalahkan diri sendiri gitu, kayak aku gak pinter, aku gak sepinter si A, aku gak sepinter si B gitu kan, atau aku emang tidak punya skill di IT. Ya kamu anak SMK nih, atau bahkan kamu SMA tapi kamu pinter, aku enggak gitu kan. Jadi kayak banyak yang menyalahkan diri, dan setelah aku ulik-ulik gitu, kita ulik-ulik juga, ternyata problemnya bukan itu gitu kan. Tapi dari cara belajarnya banyak lah. Kalau kita mention satu-satu, kayak misalkan ikutin tutorial. Ya ikut tutorial gak ada masalah gitu kan, karena aku pun juga belajar pakai tutorial, kita pun semua belajar pakai tutorial gitu kan. Tapi ketika udah selesai ngikutin tutorial gitu ya, nih misalkan nih ada tutorial 100 baris gitu kan, diketik semua 100 baris, baru di play, terus error semua, dan gak tahu nih dari 100 baris tuh mana yang error gitu kan. Tapi kalau kita ikutin satu-satu, baru 2-3 baris coba di play, apa nih manfaat di 3 baris ini dipelajarin, 3 baris lagi di play, 3 baris lagi di play gitu kan, tuh jadi benar-benar paham gitu kan. Nah jadi kayak menurutku dari cara belajar yang simple-simple kayak gitu bisa diubah, akhirnya bisa lebih pas lah cara belajarnya, dan bisa lebih paham gitu ya. Jadi banyak lah hal-hal yang kayak gitu. Dan ngomongin soal 2024, nah aku pengen juga fokus ke arah sana gitu. Pengen ngebantu teman-teman buat buat kayak bukan menyadarkan apa ya, kayak kamu menutupi dia dan dia pengen masuk frame juga. Tolong. Aku gini juga nih. Oke. Lanjut ya. Ya jadi banyaklah problem-problem kayak gitu tadi kan. Entah itu yang masih pelajar, mahasiswa dan lain-lain, tuh problem awalnya itu tuh gitu. Aku pun juga punya masalah yang sama, sampai diajarkan gimana cara belajar yang benar gitu kan. Jadi pengen fokus ke arah sana. Dan kamu bisa gak aneh-aneh 1 menit aja gitu, Dan? Tolong dong, hargai saya dong. Gitu ya. Aku sambil dengerin kan. Oh iya, maaf. Ya jadi pengen fokus ke sana untuk paling enggak tuh ngebantu mengingatkan atau menyadarkan teman-teman lah gini, kayak ayo, problemnya itu bukan karena dirimu itu gak mampu, karena dirimu itu tidak punya skill, atau karena dirimu itu kurang pintar, atau gak ada masalah ke sana. Tapi permasalahannya adalah gini loh, caramu belajar tuh salah. Cara teman-teman yang udah jago ngoding, cara belajar itu beda, bukan kayak gitu cara yang tepat. Nah jadi kalau itu sudah dipahami, tidak akan menyalahkan diri sendiri, dan bisa lebih mudah buat improve-nya gitu. Nah makanya kayaknya pengen fokus lagi ke itu ya. Kayak dulu kan kita ada rencana buat workshop learning how to learn. Cuma di sebenarnya dari 2023 gak sih itu? Iya, dari dulu, dari 2023 itu pengen bikin learning how to learn gitu kan. Tapi yang
satu program yang dikenalin di ini nggak sih? Iya, iya pas Iya kan? pas grand opening itu udah dikenalin. Tapi sampai 2023 beres. Kamu ngasih mic Ilham pas dia gak ngomong. Iya makanya timingnya salah. Ini butuh, bisa gak ya? Ini ada 4 gitu. Beli. Itu sih. Teman-teman bisa ini mungkin bisa bantu jawab teman-teman sebelum ke arah ya apa cara belajar, ya apa yang apa tutorial yang benar gimana, cara mengikuti tutorial yang benar gimana. Mungkin teman-teman bisa pertama kali validasi dulu nih. Teman-teman tuh sebenarnya nggak bisa ngoding atau belum bisa ngoding itu. Kalau memang bener-bener teman-teman udah nyobain teknik-teknik learning how to learn dari kita misalnya gitu, terus nyobain gimana cara ngikutin tutorial yang bener, cara implementasi tutorial yang bener gitu kan, terus nyari nyari sumber yang bener tuh gimana. Kalau udah nerapin itu dan ternyata memang teman-teman nggak bisa, bener-bener emang nggak bisa, ya mungkin teman-teman baru bisa mengecap teman-teman memang nggak bisa ngoding gitu kan. Ya, nambahin dikit ya. Ya ini iya Kak. Apa ya? Sebenarnya adalah kalau aku pikir ya, fundamental fundamental akar yang terlupakan ya sih. Kayak sebenarnya apa ya? Ngoding tuh bisa fun gitu. Daripada alih-alih ngoding tuh sesuatu hal yang bikin Bukan hal menakutkan lah gitu kan. iya, bukan hal yang bikin Sulit banget gitu. sulit, kemudian bikin stres lah segala macam gitu. Tapi kita bisa bawa gimana caranya ngoding tuh juga bisa fun. Ya tadi menurutku ya seperti yang udah sempat disinggung Aka gitu. Benerin dulu cara belajarnya gitu. Karena apa ya? Ini juga salah satu hal yang apa ya? Kurasa bukan miris ya. Maksudnya sangat disayangkan gitu. Kita tahu kalau di Indonesia kalau kita ngomongin STEM gitu ya, ngomongin science, kemampuan teknologi dari kita itu sedikit gitu. Hal ini juga sebenarnya bisa kita lihat gitu kalau dari persentase buku yang dipinjam di perusahaan gitu, di perpustakaan, di perpustakaan gitu. Itu tuh kayak orang-orang yang kita lihat aja persentase yang minjem buku sosial, hukum ataupun yang lain itu banyak banget gitu. Tapi kita compare dengan apa ya, orang yang minjem buku soal science, teknologi itu dikit banget, engineering gitu. Apa? Ada dong, jago JavaScript 5 jam gitu-gitu kan. Saya pinjam ke teman saya. Bukan ke perpustakaan. Nggak dikembalikan. Belum dikembalikan. Ya, hal-hal kayak gitu sih yang sangat disayangkan. Apalagi ya, terlebih lagi ke depan kan aku ngerasa perkembangan teknologi makin masif ya. Kita tahu sekarang ada AI segala macam. Dan kita nggak tahu ya 2-3 tahun ke depan lagi gimana kita ngoding dan gimana kita beroperasi dan gimana kita bekerja dengan bantuan AI ini bakal banyak beda juga gitu. Dan ya aku rasa talent-talent dari Indonesia pun juga intensitas dan apa bukan intensitas, kuantitasnya juga nggak sebanyak itu gitu. Nah, menurutku ya itu salah satu hal yang perlu gitu. Karena lagi-lagi ya engineering gitu ya. Programmer itu kan sebenarnya kita bereksperimen. Oh, aku coba bikin suatu hal bisa bikin works dan menyelesaikan sebuah permasalahan apa. Itu kan suatu hal yang sebenarnya menyenangkan dan joyful gitu kan. Gitu. Ya itu sih dariku, komen dikit. Ya masih lama udah siap. Oke, mantap. Bentar saya mau klarifikasi yang learning how to learn ya, biar gak ya jadi gini, sebenarnya problemnya ini sih. Ya biar gak dikira cuma janji-janji doang kan. Itu dari 2023 udah nangkep problemnya gitu kan, dan pengen nge-solve itu, cuma masih gak kebayang waktu itu ya, kayak masih bener-bener belum kebayang gimana caranya gitu, gimana formatnya seperti apa gitu. Karena kalau cuma ngomong doang, gini loh caranya yang benar, kayak format meetup gitu ya, itu tuh ngerasa kayak kurang, apakah ini bakal, gak yakin gitu apakah ini bakal nge-solve apa enggak gitu kan. Teman-teman apa enggak gitu. Akhirnya sambil jalan aku pikirin juga gitu. Nah udah nemu salah satu format yang mungkin bakal cocok gitu ya. Nah jadi gini nih, mungkin teman-teman bisa bantu komen juga ya. Jadi bayangin ntar modelnya itu kayak bakal ada satu pembicara misalkan di depan gitu ya, ngikutin tutorial
atau tutorial udah jadi gitu ya, ikutin satu tutorial, cari tutorial di internet sana banyak gitu kan, menggunakan bahasa pemrograman yang sangat-sangat umum digunakan oleh pelajar atau mahasiswa gitu, misalkan PHP gitu misalkan kan, itu kan di semua sekolah dan semua universitas banyak pakai PHP gitu kan, Java gitu. Nah setelah ngikutin tutorial itu ya kan, nah kan biasanya yang kita lakukan itu nggak cuma ya udah selesai tutorial udah beres gitu, 1 minggu lagi belajar lagi, enggak, tapi diulik dulu nih, ini ada function apa aja, function itu tuh di line 1 ini ada function apa, function itu tuh gunanya buat apa. Terus kalau kita nggak terlalu paham, kita taruh projectnya, tutorialnya, kita bikin satu project khusus yang fungsinya untuk memahami satu function tadi gitu kan. Gimana behaviornya si function ini, ngeritmnya apa dan lain-lain, parameternya apa aja. Itu kalau misalkan ada case di mana ada satu sintaks atau satu function yang kita kurang paham. Jadi tunjukkan aja gimana cara belajarnya gitu yang pas gitu. Jadi Kayak simulasi gitu ya berarti ya. Simulasi POV. ya kayak semacam POV gitu. Ini loh cara kita buat belajar kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman belajarnya itu cuma ikut tutorial dan beres, ya jangan salahkan diri sendiri kalau misalkan gak paham-paham gitu kan, atau cuma paham sebagian dan ketika disuruh improve itu bingung, akhirnya terpaku sama tutorial gitu kan. Jadi akhirnya jadi sadar gitu kan, caraku beda banget nih belajarnya nih, hanya ngikutin doang nih, makanya kok aku gak bisa. Jadi kalau mau bisa itu tinggal diimprove lagi cara belajarnya, bukan karena aku yang tidak mampu nih gitu. Akhirnya validasi lagi kan, memang benar-benar gak bisa atau belum bisa gitu. ya perlu divalidasi lagi gitu sih. Jadi idenya kayak gitu. Jadi nunjukin aja, praktek aja di depan. Gini loh cara belajarnya, bener-bener live gitu, langsung dicoba cara belajarnya gimana gitu sih. Tapi selain itu kayak kenapa? Oh iya. Ilham bad mood. Kamu harus tidak mengarahkan kan? Panas boleh lah. Nggak sini udah mulai panas ya. Iya. Yang kondusif. Yang satu apa ya? Nambahin dari Aka tadi gitu. Kayaknya juga kita perlu explore juga sih Kak. Maksudnya kayak metode dan cara belajar yang efektif gitu yang udah pernah kita lakukan. Kayak Digabung gitu. betul. Kayak ternyata ada yang namanya space repetition loh, untuk gimana caranya apa yang kita udah pelajari itu bisa melekat di memori kita. Kemudian ada Feynman teknik gitu mungkin, misal untuk mempercepat proses kita memahami suatu topik yang kita pelajarin gitu. Speakernya bisa beda-beda. Ya, bisa. Dengan speakernya berarti bisa beda-beda dengan mengenalkan metode belajar yang beda-beda. Ya kan? Jadi fokusnya ke metode belajarnya, bukan fokus mengenalkan PHP, bukan fokus mengenalkan Java, bukan JavaScript, bukan. Kalau itu ya udah di komunitas front end atau back end aja fokusnya bahas ngenalin front end dan back end gitu kan, atau Fundamentalnya dulu. Membangun fundamental. ya aku ngasihnya mesti telat timingnya, nggak biasa masih, mohon maaf. Iya, berarti beda pembicara, bisa beda cara metode mengenalkan metode belajar yang berbeda-beda gitu ya, dan bisa dieksplor aja oleh teman-teman yang jadi audiens gitu kan. Ini mau nambahin lagi gak? Oh iya, Ilham. Ayo. udah kita topik lainnya kebetulannya ya. Ganti ke Ilham dulu ya. Biar Ilham Resolusi. Biar masalah ini. loh, kan itu yang mau difokuskan di 2024 gitu. Aku nge-mention. Oh iya, mohon maaf. Anda bad mood ya. Panas olah. Ya, kita fokus ke Ilham, takut saya dimarahin kalau dalam. Moga. Udah kayaknya udah kebahas semua ya sama teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi ada tambahan ya. Ya, tadi udah bicara program, udah bicara tentang learning, how to learn-nya juga, metode belajar juga. Jadi udah kebahas semua sama teman-teman. Mungkin nambahin dikit. Ini beneran dikit. Jadi tidak akan diurai lagi. Enggak. Hah? Enggak. Ya, jadi kalau dari saya sih sebenarnya Gather Loop sih 2024 tuh atau seterusnya itu ya tetap pada fitrahnya aja ya. Jadi Gather Loop kan sebagai community gathering space kan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang nonton ini kok yang dibahas IT terus gitu kan. Sebenarnya kan Gather Loop kan
rumah komunitas untuk segala bidang kan, bukan cuma IT nantinya gitu. Parkur. Iya, harapannya nanti di 2024 bukan cuma komunitas IT, sub komunitas IT yang terbentuk gitu. Ya, harapannya Bisnis startup. komunitas-komunitas yang lain gitu, kayak ya komunitas bisnis gitu misalkan, atau tadi UI UX, terus bahkan sekarang udah ada komunitas sportnya juga kan. Teman-teman udah main futsal bareng gitu. Jadi harapannya juga ya board game, takut dimarahi sama pimpinan. Ya. Ya, jadi harapannya ke depan juga akan muncul sub komunitas baru di bidang-bidang yang lain gitu, untuk 2024 dan ke depannya gitu. Dan tadi sempat mention regenerasi juga gitu, tentang program-program dan lain-lainnya juga. Mungkin jangan dilupakan juga teman-teman yang udah ada di dalam dan pengen improve gitu, harus disiapkan programnya juga. Gimana caranya orang-orang yang udah di industri pengen improve ke senior level atau ke manager level. Terus mungkin ada kelas manajemen, kita nggak kelas apa ya, manajemen project dan lain-lain gitu, dari project manajemen gitu misalkan. Jadi fokusnya juga bukan cuma tentang kaderisasi gitu, tapi improvisasi juga untuk talent-talentnya gitu. Ya, kebayangnya gitu ya. Saya juga udah kepanasan nih teman-teman. Ya, monggo kalau mau ada tambahan dan menguraikan hal lagi silakan. Saya kayaknya kalau mau menguraikan lagi saya dulu deh. Ya. Iya, saya mau nguraikan tapi takut dilemparin batu sambil lama jadi. 45 menit kita sudah berjemur, sudah sehat matahari pagi, vitamin apa dan? Vitamin D. Pelajaran IPA ya, vitamin D. Kita sudah. Enggak. Saya tutup. Kenapa pasang rib? Angin laut, angin darat. Gravitasi bulan. Ya, oke, paling gitu aja ya. Obrolan apa? Mau ada kata-kata terakhir, Om? Harapannya. Lama lagi sih ini nanti. Jangan udah. Langsung aja sih, langsung dirangkum aja sih. Ya, tadi kita udah banyak ngobrol soal yang tadi itu ya. Ini harusnya udah tadi Ilham udah nge-summarize sih. Jadi saya tidak perlu nge-summarize lagi. Mungkin Bilang aja kamu takut dimarahi saya. iya, takut dimarahin aku pulang. Aku soalnya bonceng Ilham. Jadi saya takut tidak sampai rumah gitu ya. Ya, karena saya apa-apa dianterin Ilham nanti pas pulang gitu ya. Jadi takut nggak nyampe. Jadi ya udahlah ya. Kita tutup aja obrolan pagi hari ini yang sudah terik ini. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di 2024. Tapi kayaknya ini uploadnya udah 2024 ya. Jadi gimana? Gak apa. Oke, dadah. Thank you. Endingnya kayak gini. Thank you. Ya, di sini saya bersama dua orang programmer yang sedang liburan. Mari kita tanyakan apakah seorang programmer itu bisa liburan dan bisa liburan dengan tenang. Ya, bagaimana Pak Hafid dengan proyeknya? Apakah sudah kelar dan apakah Anda nyaman tadi malam camping di sini dengan proyek yang belum selesai? Oh, saya merasa sangat tidak nyaman sekali. Bukan karena proyek sih, tapi karena apa ya? Karena tidak ada angin yang lewat. Dari kemarin di sini kita nunggu angin ya, ternyata tidak ada.
Berarti Bapak Hafid tadi malam tidak bisa tidur dengan nyenyak ya? Iya, tidak bisa. Gara-gara tidak ada angin. Iya, betul. Oke, menarik sekali. Kalau gitu kita ke Pak Akbar dulu karena Pak Akbar tadi malamnya tidur duluan dan bisa tidur. Bagaimana tipsnya Pak Akbar agar bisa tidur tanpa angin dengan kondisi yang panas sekali dan di dalam tenda? Ya, jadi kalau saya semalam tuh kebetulan saya juga capek ya. Oh gitu. Iya, dari pagi itu Habis ada maraton katanya ke sini ya. dan itu juga caranya tipsnya tuh dengan cara ya relax, habis itu ya udah langsung tidur aja gitu mas. Jadi Anda tidak memikirkan apapun. Yang penting capek berarti ya. Oh iya 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 iya. Habis ini Samsul tolong bantu saya. Buat capek. Hah? Buat capek. Biar bisa tidur dengan tenang. Wis. Itu yang duduk itu. Wah. Oh ya ini. Bagaimana Bapak tadi pagi yang bangunnya itu paling siang, yang katanya kerjanya itu paling pagi. Jadi gimana klarifikasinya? So. Apa sih? Oh ini kita ke Bapak menjadi kerang kalau gitu. Gimana Pak? Hasil tangkapan kerangnya? Oke, kita ke sini guys. Ya. Ada berapa biji Pak? Ini bisa dihitung ya, mungkin sekitar belasan ya. Oke, belasan Pak ya. Bakal Bisa kameramen bisa di shoot ya. Ya. Ya, kerangnya jenis apa ini Pak? Ini jenis Homo sapien. Homo sapien. Saya baru tahu kerang jenis Homo sapien ya. Ada ternyata ya. Ini yang menginisiat mencari kerang. Oh ini inisiatornya, iya. Bapak Munir, gimana tadi inisiatifnya kok bisa tiba-tiba cari kerang itu apa yang diharapkan dan tujuannya itu gimana kok bisa tiba-tiba cari kerang? Tiba-tiba nyari kerang alasannya Jangan arahkan kamera ke saya gitu. ya jangan arahkan kamera ke saya. Apa ini? Dia sudah mau ngobrol loh. Mendapatkan konten terpendam. Iburu membara mas, soalnya padam. Coba cut. Ayo lari dulu, lari. Timur aja deh ya, Wak. Ayo.